Assalamualaikum. Halo adik-adik semua, selamat pagi dan siang. Pada sesi kali ini bakal dijelasin nih tentang pengenalan kepengurusan Barega periode 2019-2020. Simak baik-baik ya. Lanjut kepada pembahasan struktur organisasi Palang Merah Remaja. Yang di atas ada PMI kabupaten atau kota, kemudian di bawahnya ada kepala sekolah, di bawahnya lagi ada pembina teknis yang bertanggung jawab kepada wakil kesiswaan dan pembina OSIS, kemudian di bawahnya lagi ada ketua wakil ketua yang bertanggung jawab kepada OSIS. Keanggotaan Barega sesuai ADART ini dibagi menjadi tiga, yaitu calon anggota, anggota madya, dan anggota utama. Berikut adalah kewajiban pengurus Barega. Yang pertama, menyusun dan menjalankan program kerja sesuai ADART Barega. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat Barega dan sekolah. Yang ketiga, selalu mengedepankan musyawarah mufakat. Yang keempat, menjadi contoh bagi anggota yang lain. Yang kelima, menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan kepada pembina teknis dengan tembusan kepada wakil kesiswaan. Yang keenam, melaksanakan kewajiban perseksi sebaik mungkin. Yang ketujuh, selalu berkonsultasi dengan pembina teknis. Lanjut kepada pembahasan berikutnya yaitu event tahunan Barega periode 2019-2020, di mana kali ini pasti ada yang udah beberapa tahu karena udah dilaksanain. Terdiri dari musyawarah Barega atau Musang, donor darah, simulasi siaga bencana COP khusus atau SSBKS, Ayu Siaga Bencana dan Barega Back to Nature atau ASBBWN, HUT Barega, Mading Barega, Barega Sosialisasi Kesehatan atau Basokes, pengadaan obat, Barega terampil kepala merahan atau batik, dan Camp to Show Your Ability atau Capability, dan terakhir orientase kader kepemimpinan intern Barega atau OKKIB. Berikut bakal dijelasin nih ketua dan wakil ketua, kalian pasti udah tahu. Yap, ketuanya adalah Kak Fitria Hafsari. Kalian bisa lihat biodatanya. Dan berikut adalah tugas-tugas ketua. Yang pertama adalah memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Kedua, bertanggung jawab dalam organisasi. Ketiga, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh kepengurusan. Yang keempat, memimpin rapat. Yang kelima, wajib dan harus bertanggung jawab terhadap eksistensi PMR di lingkungan sekolah. Yang keenam, bertanggung jawab atas kegiatan internal dan eksternal. Yang ketujuh, mengevaluasi kegiatan seluruh pengurus. Dan yang kedelapan, memberikan LPJ akhir masa kepengurusan. Selanjutnya adalah wakil ketua, yaitu Kak Novel Ardana Prasetya. Bisa kalian baca biodatanya. Berikut adalah tugas-tugas wakil ketua. Yang pertama, bersama ketua menetapkan kebijaksanaan. Yang kedua, memberikan saran dan masukan kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Yang ketiga, menggantikan ketua jika berhalangan hadir. Yang keempat, membantu ketua dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap kegiatan dan aktivitas Barega. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap ketua. Lanjut kepada program kerja ketua dan wakil ketua. Yang pertama adalah Barega Sosialisasi Kesehatan atau Basokes dengan latar belakang kurangnya kesadaran dan kemampuan pola hidup sehat di lingkungan sekolah sekaligus sebagai memperingati Hari Gizi dan Makanan dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang pola hidup sehat, meningkatkan kemampuan pola hidup sehat dalam sehari-hari, memperingati Hari Gizi dan Makanan. Sasarannya adalah siswa SD atau sederajat, kemudian waktu pelaksanaannya sudah 1 Februari 2020 lalu, anggarannya sebesar Rp692.000. Kita lanjut pembahasan ke sekretaris. Sekretaris ini dibagi jadi dua, yaitu sekretaris 1 dan sekretaris 2. Sekretaris 1 ada Kak Hurida Banatuska, bisa kalian baca biodatanya. Selanjutnya adalah sekretaris 2 yaitu Kak Putri Sabrina, bisa kalian juga baca nih biodatanya. Berikut adalah tugas-tugas sekretaris. Yang pertama, memberikan saran kepada ketua dan wakil ketua dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menangani hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis. Yang ketiga, mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. Yang keempat, menyampaikan, mendistribusikan, dan menyimpan surat dan arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan. Yang keenam, menulis notulen.
Yang ketujuh, membuat jurnal kegiatan. Yang kedelapan, mengurus keanggotaan dan absensi. Yang kesembilan, membuat proposal dan LPJ. Serta yang kesepuluh adalah bertanggung jawab atas segala administrasi organisasi. Berikut adalah tugas-tugas sekretaris event. Yang pertama, membuat proposal dan LPJ. Yang kedua, mengabsensi panitia yang hadir. Yang ketiga, mencatat hasil rapat. Yang keempat, mengurus administrasi kegiatan. Yang kelima, menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan. Lanjut kepada program kerja Sekretaris 1 dan Sekretaris 2. Yang pertama adalah puisi Barega atau puber. Dengan latar belakangnya adalah kurangnya kreativitas dan minat Barega kelas 10 terhadap karya sastra Indonesia, salah satunya puisi. Dengan tujuan meningkatkan kreativitas anggota Barega kelas 10 dalam bidang cipta puisi, mengembangkan imajinasi, ide, dan gagasan anggota Barega kelas 10, meningkatkan rasa percaya diri anggota Barega kelas 10 terhadap karya yang dihasilkan. Dengan sasarannya adalah Barega kelas 10, waktu pelaksanaannya 15 Januari 2020 dan tidak memerlukan biaya. Yang kedua adalah surat peringatan absensi ekstrakurikuler atau super abstrak. Dengan latar belakangnya yaitu menghindari ketidakpahaman materi yang tertinggal akibat dari ketidakhadiran dan sebagai upaya meningkatkan kesadaran anggota Barega yang tidak mengikuti diklat ekstrakurikuler selama lebih dari 3 hari dengan alasan yang tidak jelas. Tujuannya adalah melatih rasa tanggung jawab anggota Barega, meningkatkan kedisiplinan anggota Barega dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan rasa kepekaan antar sesama, meningkatkan kesadaran anggota Barega untuk lebih baik ke depannya. Dengan sasarannya adalah anggota Barega kelas 10 dan Barega 28. Waktu pelaksanaannya adalah pada saat dimulainya absensi anggota Barega kelas 10 dan Barega 28. Anggarannya tidak membutuhkan biaya. Yang ketiga adalah piket rutin Barega atau IKET 3. Dengan latar belakangnya adalah kurangnya kesadaran akan kondisi UKS yang terkadang tidak rapi dan kotor juga masih banyak sampah, serta keluhan dari para guru, siswa-siswi, dan warga sekolah lainnya yang merasa kurang nyaman dengan kondisi UKS tersebut. Tujuannya adalah menjaga lingkungan UKS supaya tetap terlihat rapi dan bersih, serta melatih kepedulian anggota Barega tentang pentingnya merawat dan menjaga lingkungan UKS. Sasarannya adalah Barega 28. Waktu pelaksananya adalah setiap hari Senin sampai Jumat, pagi hari istirahat 1 dan 2 dan sepulang sekolah. Anggarannya tidak memerlukan biaya kecuali untuk alat kebersihan. Yang selanjutnya adalah bendahara. Bendahara ini juga terbagi jadi dua, bendahara 1 dan bendahara 2. Berikut adalah biodata dari Kak Aska Sabila Mahdia. Dibaca ya. Bendahara 2 yaitu Kak Sasofi Ilmarisma. Dibaca juga ya biodatanya. Berikut adalah tugas-tugas bendahara. Tugas bendahara 1 yang pertama adalah mengelola keseluruhan uang masuk dan keluar di Barega. 2. Mengatur kegiatan kebendaharaan dengan bendahara 2. 3. Melaporkan kepada ketua tentang laporan keuangan tiap bulannya. Dan tugas bendahara 2 yaitu 1. Membantu bendahara 1 dalam menyelesaikan tugas. 2. Menghimpun uang kas dan uang kegiatan khusus lainnya. 3. Mengatur uang yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. 4. Menghimpun uang iuran kegiatan. 5. Berkoordinasi dengan ketua panitia, panitia lain dan bendahara Barega tentang kebutuhan uang dalam suatu kegiatan. 6. Membuat laporan pemasukan dan pengeluaran dalam suatu kegiatan. Program kerja Bendahara 1 dan Bendahara 2. Yang pertama adalah KAS kelas 10 atau disingkat KEPUL dengan latar belakang dikarenakan adanya materi yang perlu dibagikan dalam bentuk fotokopi, maka kami mengadakan KAS kelas 10 untuk membayar fotokopi materi yang diberikan kepada Barika kelas 10. Tujuannya adalah menghimpun dana untuk pembayaran biaya fotokopi materi yang telah diberikan kepada Barika kelas 10. Sasarannya adalah Barika kelas 10. Waktu pelaksanaan yaitu setiap kegiatan ekstrakurikuler. Anggarannya tidak membutuhkan biaya.
Yang kedua adalah Kas Barega 28 atau Kabar 28. Latar belakangnya adalah dikarenakan banyaknya pengeluaran dana untuk event dan sering terjadi kekurangan dana yang menyebabkan diharuskannya iuran oleh anggota Barega 28. Maka kami mengadakan Kas Barega 28. Tujuannya adalah meringankan jumlah iuran anggota Barega 28 saat akan diadakannya event. Sasarannya adalah Barega 28. Waktu pelaksanaannya yaitu setiap kegiatan ekstrakurikuler. Anggarannya tidak memerlukan biaya. Yang ketiga adalah Barega Gemar Menabung atau Bergema. Latar belakangnya adalah setiap anggota Barega wajib memiliki korporat. Karena biaya pembuatan korporat tidak sedikit, maka kami mewajibkan Barega kelas 10 untuk menabung agar dapat meringankan biaya pembuatan korporat. Tujuannya adalah untuk menanamkan sikap gemar menabung dan meringankan biaya pembuatan korporat. Sasarannya adalah Barega kelas 10, waktu pelaksanaan setiap kegiatan ekstrakurikuler dengan tidak membutuhkan biaya. Yang keempat adalah Barega Dodolan atau balon. Latar belakangnya adalah karena banyaknya pengeluaran dana untuk event dan sering terjadi kekurangan dana, maka kami mengadakan usaha dana rutin. Tujuannya adalah untuk meringankan pengeluaran dana saat diadakannya event. Sasarannya adalah warga SMA Negeri 1 Purbalingga. Waktu pelaksanaannya 1 kali setiap 1 bulan. Anggarannya yaitu tidak membutuhkan biaya. Selanjutnya adalah seksi pendidikan dan latihan atau diklat yang terdiri dari koordiklat yaitu Kak Frida Anggorini Kasih, bisa kalian baca biodatanya. Dan ada diklat ruangan yaitu Kak Amalia Nur Aziza, bisa kalian baca biodatanya. Dan ada satu lagi diklat ruangan yaitu Kak Girenda Diandre Ardianugrah, bisa kalian baca biodatanya. Selain diklat ruangan yang biasa kalian lihat, ada diklat lapangan nih, yaitu ada Kak Intana Sangadatis Purwitasari, bisa kalian baca biodatanya. Ada juga diklat lapangan Kak Julia Kurnia Mubarokah, bisa kalian baca juga biodatanya. Dan ada satu lagi nih diklat lapangan yaitu Kak Davin Pramudia Maulana, bisa kalian baca juga biodatanya. Berikut adalah tugas-tugas seksi pendidikan atau latihan atau disingkat diklat. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas seluruh program kegiatan latihan rutin dan latihan khusus yang telah ditetapkan kepengurusan. Yang kedua adalah mengatur pelaksanaan jadwal kegiatan PMR selama 1 tahun pelajaran. Yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pengembangan kapasitas anggota. Yang keempat, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tahunan yang telah diprogram kepengurusan. Yang kelima, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada ketua. Program kerja seksi pendidikan dan latihan atau disingkat diklat. Yang pertama adalah Barega Apresiasi atau disingkat BAPER. Latar belakangnya adalah menghargai serta mengapresiasi kerja keras anggota Barega kelas 10 dengan tujuan meningkatkan kreativitas anggota Barega kelas 10 dalam setiap kegiatan. Sasarannya adalah anggota Barega kelas 10 dengan waktu pelaksanaannya tidak terlaksana karena tidak ada waktu. Anggarannya tidak membutuhkan biaya. Yang kedua adalah Barega Warning atau Baring. Latar belakangnya adalah adanya anggota Barega kelas 10 yang kurang disiplin dalam memenuhi peraturan-peraturan selama diklat berlangsung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab setiap anggota Barega kelas 10. Sasarannya adalah anggota Barega kelas 10. Waktu pelaksanaan yaitu setiap diklat rutin hari Rabu. Anggarannya tidak membutuhkan biaya. Yang ketiga adalah Barega Refreshing, dengan latar belakangnya adalah pelaksanaan diklat yang monoton dan melihat anggota Barega kelas 10 yang cepat jenuh ketika diklat. Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa bosan dan mendorong anggota Barega kelas 10 untuk bekerja sama. Sasarannya adalah anggota Barega kelas 10 dengan waktu pelaksanaannya adalah setiap akhir semester dengan tidak membutuhkan biaya. Yang keempat adalah kuis Barega atau Kuba. Dengan latar belakangnya adalah suasana diklat yang kurang cepat tanggap dan kurang aktif. Tujuannya adalah untuk mendorong anggota Barega kelas 10 menjadi lebih aktif dan percaya diri, serta menilai seberapa jauh mereka memahami materi yang telah diajarkan. Sasarannya adalah
Barega kelas 10, waktu pelaksananya setiap diklat rutin hari Rabu dengan anggaran tidak membutuhkan biaya. Lanjut yaitu seksi kesehatan atau Sikes. Nah, ini anggotanya banyak nih. Yang pertama adalah Koor Sikes yaitu Kak Serelia Leoma Desfarel. Ya, bisa kalian baca biodatanya. Kemudian ada Koor Sikes UKS yaitu Kak Hana Cahyana, bisa kalian baca biodatanya. Selanjutnya adalah Sikes UKS yaitu Kak Dia Setia Ningrum, bisa kalian baca biodatanya juga. Kemudian Sikes UKS yaitu Kak Safa Rizka Afada, bisa kalian baca biodatanya. Selanjutnya adalah Sikes UKS yaitu Kak Wedara Ayuning Tias, bisa kalian baca biodatanya. Selanjutnya adalah Koor Sikes Obat yaitu Kak Farah Helmi Triasmika, bisa kalian baca biodatanya ya. Lanjut Sikes Obat yaitu ada Kak Mei Cahya Diaksa, bisa kalian lihat biodatanya. Selanjutnya ada Sikes Sobat yaitu Kak Nabila Okta Emiliana, bisa kalian cek juga biodatanya. Lanjut Sikes Sobat selanjutnya yaitu Kak Cahya Dwi Ambarwati, bisa kalian baca biodatanya. Lanjut yaitu ada Koor Sikes Lapangan yaitu ada Kak Almas Cahya Gunawan, bisa kalian baca biodatanya ya. Selanjutnya ada Sikes Lapangan yaitu Kak Nurista Majid, bisa kalian baca biodatanya. Selanjutnya yaitu Sikes Lapangan ada Kak Sandy Ramadona, bisa kalian cek biodatanya. Dan yang terakhir dari Sikes Lapangan ada Kak Ginita Yusmaniar, bisa kalian baca biodatanya. Berikut adalah tugas-tugas dari seksi kesehatan atau disingkat Sikes. Yang pertama adalah membantu mengontrol atau mengecek kondisi obat-obatan di UKS. Yang kedua, mengkondisikan dan menjaga peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk latihan. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan ketua apabila terjadi kerusakan pada alat-alat tersebut. Yang keempat, berkoordinasi dengan Sikes lain untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan UKS. Yang kelima adalah membuat proposal dan LPJ pengadaan obat setiap 3 bulan sekali. Yang keenam adalah bertanggung jawab atas tugasnya kepada ketua. Program kerja seksi kesehatan atau disingkat SIKES. Yang pertama adalah tata UKS kembali atau singkatannya adalah TULI. Latar belakangnya yaitu keadaan UKS yang sudah tidak rapi dan suasana yang monoton. Tujuannya adalah untuk menciptakan UKS yang bersih, rapi, dan nyaman, serta terbentuknya suasana baru di UKS. Sasarannya adalah Barega 28, waktu pelaksananya 13 Desember 2019 dengan tidak membutuhkan anggaran. Yang kedua adalah survei kesehatan atau disingkat SUKAT. Latar belakangnya adalah kami ingin mensurvei gejala yang sering diderita oleh siswa dan obat yang akan diperlukan dalam kegiatan upacara ataupun event sehingga dapat memudahkan seksi kesehatan dalam mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan saat upacara atau event. Tujuannya adalah dengan adanya program kerja ini diharapkan kami dapat tanggap dalam menjalankan tugas dan dapat memaksimalkan penggunaan alat dan obat-obatan. Sasarannya adalah kelas 10 dan kelas 11. Waktu pelaksanaan yaitu sebelum jadwal jaga event dan upacara. Anggarannya tidak membutuhkan biaya.
Yang ketiga adalah Barega Gotong Royong atau disingkat Bagong. Latar belakangnya adalah keadaan UKS yang kotor dan berantakan setelah event serta lingkungan luar UKS yang kurang terawat. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan sikap gotong royong dan peduli anggota Barega 28 terhadap UKS dan lingkungan sekitar sehingga tertata kembali keadaan UKS yang bersih dan nyaman serta lingkungan UKS yang indah. Sasarannya adalah Barega 28. Waktu pelaksanaannya adalah setiap setelah event. Anggarannya tidak membutuhkan biaya. Selanjutnya yaitu Barega Belajar Obat atau BBEB. Latar belakangnya yaitu dikarenakan seringkali orang bertanya kepada anggota PMR tentang obat-obatan dan karena itu sebagai anggota PMR kita perlu memahami jenis-jenis obat dan fungsinya. Tujuannya yaitu agar Barega kelas 10 mengerti jenis-jenis obat beserta fungsinya. Sasarannya yaitu Barega kelas 10. Waktu pelaksanaannya yaitu 13 November 2019 dengan tidak membutuhkan biaya. Selanjutnya yaitu postet obat atau disingkat POT dengan latar belakangnya yaitu diharapkan Barega kelas 10 dapat menguasai materi obat-obatan dalam bentuk media yang menarik sehingga lebih mudah dipahami dan dipelajari. Tujuannya adalah agar Barega kelas 10 lebih mengetahui tentang obat-obatan beserta fungsinya dan dapat menuangkan ide kreatifnya dalam bentuk media yang menarik untuk dipelajari. Sasarannya yaitu Barega kelas 10, waktu pelaksanaan pada saat diklat, anggarannya tidak memerlukan biaya. Selanjutnya yaitu olahraga bersama atau disingkat HAMA. Latar belakangnya adalah sebagai anggota Barega agar dapat menjalankan segala kegiatan jaga dengan baik, maka kegiatan ini bermaksud untuk menjaga kebugaran anggota Barega dan membangun kekeluargaan antar anggota Barega. Tujuannya yaitu menjadikan anggota Barega menjadi anggota yang sehat, bugar, dan kuat. Sasarannya adalah Barega kelas 10 dan Barega 28. Waktu pelaksanaannya yaitu tidak terlaksana karena tidak ada waktu, anggarannya tidak memerlukan biaya. Selanjutnya yaitu sesi pengembangan sumber daya anggota atau disingkat PSDA dengan koor PSDA-nya adalah Kak Rosiana Istanti. Bisa kalian baca biodatanya ya. Selanjutnya adalah Provos. Provosnya ada Kak Bella Kalista. Bisa kalian baca biodatanya. Provos selanjutnya ada Kak Eka Nanda Mewadila Afira. Bisa kalian baca biodatanya. Dan lanjut ada Provos Kak Sekar Kinasi. Bisa kalian baca biodatanya juga. Kemudian ada PSDA internal yaitu Kak Sarah Suci Ramadhani. Bisa kalian baca biodatanya. PSDA internal lainnya yaitu ada Kak Diva Dwi Ayanti. Bisa kalian cek biodatanya. Masih PSDA internal ada Kak Widya Putri Eka Febrianti. Bisa kalian baca biodatanya juga. Dan satu lagi PSDA internal yaitu Kak Rifda Fajri Rosyada. Bisa kalian baca biodatanya juga. Selanjutnya yaitu ada PSDA eksternal yaitu Kak Adventia Natali DS. Bisa kalian baca biodatanya. Kemudian ada Kak Andrea Vania Rahmadani. Bisa kalian baca juga biodatanya. Dan ada Kak Wahyu Purwaningsi, PSDA eksternal juga. Ada biodatanya, kalian bisa baca. Dan yang terakhir adalah PSDA eksternal yaitu Kak Yumna Amelia. Bisa kalian baca biodatanya juga.
Berikut adalah tugas-tugas pengembangan sumber daya anggota atau PSDA. Yang pertama adalah membantu dalam kegiatan diklat, yang kedua upgrading, yang ketiga evaluasi tengah tahun, yang keempat share and care, yang kelima membina serta membentuk kader penerus Barega, yang keenam melaksanakan kegiatan yang akan meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam berorganisasi, dan yang ketujuh adalah memantau kinerja anggota untuk rekomendasi dan pertimbangan untuk pemberian tugas dalam kepanitiaan. Program kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Anggota atau PSDA yang pertama adalah Barega Brotherhood atau disingkat BADUT. Latar belakangnya adalah untuk mengenal anggota baru Barega. Tujuannya adalah membina hubungan yang baik antara Barega 28 dan Barega kelas 10. Sasarannya adalah Barega kelas 10 dan juga Barega 28. Waktu pelaksananya adalah 6 November 2019. Anggarannya tidak membutuhkan biaya. Yang selanjutnya adalah Barika Sharing atau disingkat Garing. Latar belakangnya adalah kurangnya keterbukaan dan kekeluargaan antar anggota. Tujuannya adalah mempererat persaudaraan dan meningkatkan rasa saling memiliki antar anggota serta meningkatkan rasa keterbukaan pada semua anggota Barika 28. Sasarannya adalah Barika 28. Waktu pelaksananya adalah 15 Februari 2020 dengan tidak membutuhkan biaya. Selanjutnya lanjut ke seksi pustaka dan dokumentasi atau disingkat Pusdok, di mana koor Pusdoknya ada Kak Agil Rizky Faidah. Bisa kalian baca biodatanya. Lanjut ada Pusdok Mading yaitu Kak Via Aprilia, bisa kalian baca biodatanya. Pusdok Mading juga ada Kak Ainunisha Rahmita, bisa kalian baca biodatanya juga. Dan satu lagi Pusdok Mading yaitu Kak Nabila Fariha Fatarani, bisa kalian baca juga biodatanya. Kemudian ada nih Pusdok Arsip, yaitu Kak Faiza Al-Laili Nasron, bisa kalian baca biodatanya. Ada Kak Yesa Ardiana Putri sebagai Pusdok Arsip juga, bisa kalian baca biodatanya. Satu lagi Pusdok Arsip yaitu Kak Rizky Dwi Restianingsih, bisa kalian baca biodatanya juga ya. Dan ada Pusdok dokumentasi nih. Yang pertama ada Kak Azahra Hiroshi Nur Agustin, bisa kalian baca biodatanya. Selanjutnya Pusdok dokumentasi ada Kak Zenia Roidatul Jannah, bisa kalian baca biodatanya juga. Lanjut ada Pusdok dokumentasi Kak Firda Putri Nurmalita, bisa kalian baca biodatanya juga ya. Berikut adalah tugas-tugas pustaka dan dokumentasi atau disingkat Pusdok. Yang pertama adalah melakukan tugas pengarsipan materi kegiatan, soal, dan semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua adalah mendokumentasikan semua pelaksanaan kegiatan berupa foto, video, arsip, dan buku-buku serta diktat. Yang ketiga adalah menginformasikan dan mendistribusikan informasi kegiatan kepada pihak lain melalui mading, buletin, ataupun leaflet. Yang keempat adalah melakukan komunikasi intensif dengan media massa untuk informasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan situasi. Yang kelima adalah mengelola dan menjaga buku-buku perpustakaan UKS dan buku-buku PMR. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugasnya kepada ketua. Program kerja seksi pustaka dan dokumentasi atau bisa disebut Pusdok. Yang pertama adalah Mading Barega atau disingkat Mabar. Latar belakang, karena keadaan mading yang berantakan dan gambar yang sudah pudar serta materi yang sudah lama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan info tentang kesehatan untuk memperbaharui materi dalam mading. Sasarannya adalah Barega 28. Waktu pelaksananya adalah 4 Januari 2020 dengan anggaran berjumlah Rp460.000.
Selanjutnya adalah Barega Poskang Ono Acoro atau disingkat Baskoro. Latar belakangnya adalah kurang aktifnya sosial media Barega dan pengetahuan tentang hari-hari besar yang masih kurang. Tujuannya adalah untuk mempromosikan tentang kegiatan, event-event, serta perlombaan yang diikuti Barega untuk menambah wawasan kita tentang peringatan Hari Nasional dan hari yang berkaitan dengan kepala-merahan atau kesehatan. Sasarannya adalah Barega kelas 10 dan Barega 28. Waktu pelaksananya adalah setiap hari-hari besar kesehatan maupun nasional dan setelah event. Anggarannya tidak membutuhkan biaya. Selanjutnya adalah tata arsip dan pembaruan poster atau disingkat TAP PMR. Latar belakangnya adalah menumpuknya arsip Barega yang sudah lama dan melihat poster di UKS yang kurang rapi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keindahan dan kerapian di UKS serta untuk memudahkan dalam pencarian arsip. Sasarannya adalah Barega 28. Waktu pelaksanaannya adalah 4 Desember 2019 dengan tidak membutuhkan biaya. Selanjutnya yaitu Barega Instagram Feed atau disingkat BRID. Latar belakangnya adalah tampilan Instagram Barega yang terlalu monoton dan kurang menarik. Tujuannya adalah untuk menata feed Instagram Barega menjadi lebih menarik. Sasarannya adalah Barega 28. Waktu pelaksanaannya setelah kegiatan atau event, anggaran tidak membutuhkan biaya. Dan yang terakhir adalah Barega Kenangan atau disingkat BRIC. Latar belakangnya adalah kurangnya apresiasi terhadap sesama anggota Barega. Tujuannya adalah untuk mengeratkan ikatan keluargaan antara Barega 28 dan Barega 29. Sasarannya adalah Barega 29. Waktu pelaksanaan di akhir masa jabatan Barega 28 atau belum terlaksana. Anggaran tidak membutuhkan biaya. Selanjutnya kita bahas nih ADART. ADART atau anggaran dasar garis miring anggaran rumah tangga adalah landasan atau pedoman bagi semua pengurus dan anggota organisasi dalam menjalankan suatu organisasi. Berikut itu adalah gambaran dari ADART PMR Wira SMA Negeri 1 Purbalingga tahun 2019-2020. Sekian yang bisa disampaikan, semoga kalian jadi lebih mengenal jabatan Barega dan keluarga Barega 28 tentunya. Semoga kalian siap dan bisa menggantikan menjadi lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap mo.